kita sudah sampai pembahasan pada ad-darsut tasi'. Ad-darsut tasi', yaitu pelajaran yang ke-9. Silakan dipersiapkan bukunya. Dibuka di halaman 59. Ya, ikhwan yang ada di studio sudah siap? Sudah. Ya, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya masing-masing. Silakan dilihat di halaman 59. Nah, kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas 3 paragraf pertama ya. 3 paragraf pertama dari pelajaran yang ke-9 ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dimulai paragraf yang keempat. Ya, qala Abdurrahmani itu ya, di paragraf yang keempat. Ya, tapi sebelum kita masuk ke paragraf yang keempat, kita akan coba baca terlebih dahulu. Ya, Anda akan bacakan terlebih dahulu 3 paragraf pertama yang sudah kita bahas kemarin. Ya, disimak ya, Anda akan baca cepat karena penjelasannya sudah diberikan pada pertemuan yang lalu. Ad-darsut tasi', ya, pelajaran ke-9. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Guru masuk ke dalam kelas dan mendapati di dalamnya ada 15 siswa saja. Faqala lahum, maka guru berkata kepada mereka, kepada para siswa, ainat tullabul jududul khamsatul ladzina ja'u amsi? Di mana para siswa baru yang 5 itu, yang mana mereka datang kemarin? Qala Abdullahi, Abdullah berkata, menjawab, hadaru ya, hadarul yauma wa kharaju qabla qalilin ya. Mereka hadir hari ini dan mereka keluar baru saja. Qabla qalilin, baru saja. Adzunnu annahum dhahabu ilal mudiri ya. Saya kira sesungguhnya mereka pergi ke kepala sekolah. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Ya, para siswa ya, siswa-siswa yang 5 itu raja'a, kembali ya, ba'da qalilin ya, tidak lama setelah itu. Faqala lahumul mudarrisu, maka kemudian guru berkata kepada mereka, kepada 5 orang tadi yang baru datang. A'ilal mudiri dhahabtum ya abnai, apakah kalian pergi ke kepala sekolah wahai putra-putraku ya? Qalu, mereka berkata, na'am, ya. Dhahabna ilaihi, kami pergi ke padanya, li'annana ma wajadna asma'ana ya, karena kami tidak mendapati nama-nama kami fil qaimati, ada di dalam daftar absen. Jalasal mudarrisu wa qala, guru duduk dan berkata, aqra'tum darsal amsi ya abnai, apa artinya? Apakah kalian membaca pelajaran kemarin wahai putra-putraku? Qalat tullabu, ya, para siswa menjawab, na'am, ya. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidhnahu. Apa artinya? Kami telah membacanya dan telah menulisnya dan juga telah menghafalnya. Qala al-mudarrisu, ya, guru berkata lagi, ya, guru berkata, afahimtumuhu, apakah kalian memahaminya? Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, para siswa, na'am, ya, fahimnahu jayyidan, kami memahaminya dengan baik. Ma ashala hadzal darsa, ma ashala hadzal darsa, betapa mudahnya pelajaran ini. Ya, ini kita sudah bahas kemarin. Maka sekarang kita masuk ke paragraf berikutnya. Silakan. Ana minta ikhwan yang ada di studio bergantian baca. Silakan. Qala Abdurrahmani
Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Naam, tajim. Abdurrahman berkata, saya belum memahami, Saya tidak memahami. saya tidak memahami Di dalamnya. di dalamnya tiga kalimat, tiga tiga kata. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Nah, ya bagus ya. Qala Abdurrahmani. Abdurrahman berkata. Nah, lihat abdu di situ mudhaf, ar-Rahmani mudhafun ilaih. Ya, qala Abdurrahmani. Abdurrahman berkata, ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Anak saya ma fahimtu. Tidak paham, tidak memahami. Fihi, yaitu di dalamnya, yaitu di dalam pelajaran itu, pelajaran kemarin, thalatha kalimatin, tiga kata. Ya, saya tidak memahami di pelajaran kemarin tiga kata. Nah, thalatha. Kenapa thalatha mansub di sini fathah bukan thalathu? Apa? Objek, yaitu maf'ulun bihi. Ya kan? Saya tidak memahami tiga kata. Jadi tiga kata di situ posisinya sebagai objek. Makanya thalatha mansub. Nah, silakan berikutnya. Qala al-mudarrisu ma hiya. Ya, lanjut terus. Qala Abdurrahmani qara'na fid darsa hadhil jumlata. Nah, ya. Oke, segitu dulu. Guru berkata, hiya. Apa ini? Hiya itu apa? Dia. Apa dia? Ya, hiya di sini maksudnya ke pelajaran. Bukan pelajaran, ke thalatha kalimatin, ketiga kata. Ya, jadi hiya, apa dia, apa tiga kata itu yang belum kamu paham. Ya, kenapa pakainya hiya? Padahal tiga kan jamak, tiga kata. Kenapa? Karena benda ghairu akil. Ya, untuk benda yang tidak berakal, jamaknya dihukumi mufrad muannas. Makanya hiya. Hiya. Ya, apa dia? Apa tiga kata tersebut? Nah. Abdurrahman berkata, kami membaca pelajaran ini atau di dalam kami membaca pada pelajaran ini pelajaran ini pelajaran itu jumlah apa kata-kata jumlata. Apa jumlah? Itu huruf apa namanya? Kalimat. Nah, tadi kan udah yang jumlah itu kalimat. Nah, ya segitu dulu bentar. Qala al-mudarrisu, ya. Al-mudarris yaitu guru berkata. Nah, al-mudarris itu di situ dibaca apa? Marfu dhammah karena dia posisinya sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il. Nah, fa'il itu dibaca marfu. Ya, qala al-mudarrisu, guru berkata, ma hiya, ya, apa hiya, tiga kata tersebut. Nah, sekali lagi jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Ya, makanya di sini hiya. Ma hiya, apa dia? Apa tiga kata tersebut? Qala Abdurrahmani. Nah, maka Abdurrahman menjawab. Nah, sama ya, Abdurrahman. Abduna di sini sebagai fa'il. Makanya dia dibaca marfu abdu. Sedangkan Ar-Rahmani kasroh karena dia mudhafun ilaih. Abdurrahman berkata, qara'na fid darsi hadhil jumlata. Kami membaca pada pelajaran tersebut. Nah, fi kan bisa artinya di, bisa artinya pada, ya, kita disesuaikan aja dengan yang enaknya apa. Kami membaca pada pelajaran tersebut hadhil jumlata, kalimat ini. Hadhil jumlata. Hadhil jumlata, lihat dibaca paman mansub fathah. Kenapa? Kami membaca pelajaran ini. Iya, maf'ulun bihi, objeknya. Makanya hadhil jumlata. Jumlatanya apa? Dibaca fathah atau mansub. Ya, kami membaca pada pelajaran tersebut kalimat ini. Apa kalimatnya? Silakan dibaca kalimatnya. Ada. Naam. Jadi
min khurtumi. Naam. Ada jadi itu huruf ya ya. Ada titiknya di antum? Gak ada. Nggak ada ya. Jadi huruf ya. Ada jadi minal khurtumi. Nah, apa artinya? Kakek. Kakek kembali. Kakekku kan Ya, kakek. jadun Oh, ya. ya. Jadun Jadi. kakeknya. Jadi kakekku. Kakekku kembali dari khurtum. Dari khurtum ya. Dari khurtum Dari aja. khurtum. Nah. Ada jadi minal khurtumi. Kakekku kembali atau pulang minal khurtumi dari khurtum. Nah, terus lanjut. Fima fiha fama. Iya, itu fama. Fama makna hadhil kalimati thalathati thalathi. Nah, oke, tarjem sampai situ. Fama makna hadhil kalimati thalathi. Fama. Fa artinya maka. Ma artinya apa? Apa? Ma hadha, apa ini kan? Maka maknanya Maka apa? Maka apa maknanya? Maka apa makna dari tiga kata ini? Ya, dari kata-kata yang tiga ini ya, atau kalau mau diterjemahkan bebas boleh dari tiga kata ini. Ya. Fama makna hadhil kalimatis thalathi. Ya, fama maka apa? Makna hadhil kalimatis thalathi, dari kata-kata yang tiga ini ya. Al kalimati itu jamak ya. Lihat di sini al kalimati, kenapa dibaca majrur? Ini majrur ya. Kenapa? Ya, karena kata makna di situ dia mudhof. Jadi arti dari kata-kata ini berarti kan makna mudhof. Hadhil kalimati itu mudhofun ilai ats-tsalathi na'at. Ya, na'at dari al-kalimati. Fama makna hadhil kalimati tsalathi, maka apa makna dari kalimat dari kata-kata yang tiga ini? Itu maksudnya tadi siapa Abdurrahman kan nggak paham dalam pelajaran itu ada tiga kata yang dia nggak paham. Tiga kata itu ada di dalam kalimat ada jadi min al khurtum. Nah, di situ ada kata ada. Nah, ada. Siapa namanya tadi? Abdurrahman nggak paham ada itu artinya apa. Kemudian jadi juga nggak paham artinya apa. Terus al khurtum dia juga nggak paham. Sehingga tanya ke gurunya, tiga kata ini artinya apa? Nggak paham gitu. Nah, silakan lanjutkan. Qala al-mudarrisu ada maknaha raja'a. Naam, terus Wal jaddu maknaha abul abi au abul ummi. ummi. Naam. Terus Wal khurtumu asimatus sudani. naam. Tarjim. Guru berkata maknanya adalah maknanya roja'a. roja Tadi mana? Qala al-mudarrisu, guru berkata ada maknaha roja'a. Ada itu artinya adalah roja'a, kembali. Jadi qala al-mudarrisu, guru menjawab, ada maknanya roja'a. Jadi ada maknanya roja'a. Bahasa kitanya apa? Kembali. Ada artinya kembali, roja'a juga artinya kembali. Ini menerjemahkan atau menjelaskan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ada itu ya roja'a gitu maksudnya. Ya, terus wal jadu dan jadu maknanya abul abi, apa abul abi? paman Bapaknya bapak. Bapaknya bapak au abul ummi. Iya, atau bapaknya ibu. Iya, ya. Wal jaddu maknaha, dan kata al jaddu itu maknanya adalah abul abi, bapaknya bapak, atau abul ummi, bapaknya ibu, ya kakek bahasa kitanya, ya. Nah, abul abi ini mudhof ilaih, abul ummi juga mudhof ilaih. Makanya al abi dibaca kasrah, ini mudhofun ilaih. Abul ummi, al ummi dibaca kasrah karena dia sama mudhofun ilaih. Naam.
Terus wal khurtumu masih ditajim belum? Wal hurtumu dan hurtum Dan hurtum. kata hurtum asimatus Sudan, ibu kotanya Sudan. Nah, ya wal khurtumu asimatus Sudani. Ya, kata al khurtum itu adalah nama kota, yaitu asimah, yaitu ibu kota. Ibu kota negara Sudan. Nah, as-Sudani dibaca kasroh kenapa? Karena mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih ya. Asimatu mudhaf, Sudani mudhafun ilaih ya. Jadi ada artinya kembali, jaddu artinya kakek, khurtum itu nama kota, yaitu ibu kota negara Sudan. Di mana negara Sudan? Benua apa? Nggak tahu. Asia. Afrika. Afrika. Nah. Ya, terus lanjut. Afahimta? Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Iya, bagus sekali ya. Terus tarjim. Afahimta? Apakah kamu memahaminya? Naam, apakah kamu paham? Apakah kamu paham? Abdurrahman berkata, sekarang saya memahaminya. Iya, ya. Afahimta? Apakah kamu faham? Ya, fahimta di sini domirnya anta. Kemudian qala Abdurrahman menjawab berkata al-ana fahimtu. Sekarang fahimtu. Saya paham. Lihat tulisan fahimta dan fahimtu sama ya? Sama persis. Ya. Tapi antum sudah tahu kapan dibaca fahimtu, kapan dibaca fahimta. Ya, kalau fahimtu berarti domirnya ana, saya. Kalau fahimta domirnya anta. Nah, ya silakan lanjut. Thumma fatahal mudarrisu kitabahu Nah. wa Wa qara'a darsan jadidan. Nah. Kemudian guru menulis Fataha. Buka. Oh ya. Kemudian guru membuka Kitab dan kitabnya dan membaca pelajaran yang baru. Nah, ya. Thumma fatahal mudarrisu kitabahu. Ya. Thumma kemudian fatahal mudarrisu guru membuka. Fataha membuka. Kitabahu bukunya. Lihat kitabahu. Kitabah dibaca mansub. Kenapa? Maf'ulun bihi. Naam, maf'ulun bihi sebagai objek ya. Wa qara'a darsan jadidan dan membaca darsan jadidan pelajaran yang baru. Ya. Darsan mansub fathah kenapa? Maf'ulun bihi. Ya. Qara'a darsan membaca pelajaran. Jadi pelajaran itu maf'ulun bihi objek. Ya. Jadidan kenapa mansub juga? Na'at. Ini baru na'at untuk darsan. Ya, silakan lanjut. Khalaqallahu samsa wal Ulangi. Khalaqallahu samsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Naam. Wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tin. Naam. Allah menciptakan matahari dan bulan dan bintang. Ya, bintang-bintang. Dan bintang-bintang. An-nujum jamak dari najmun. Nah. Dan bumi dan lautan. Ya, dan lelautan dan laut-laut. Dan laut-laut. Ini jamak juga ya, biharun jamak dari bahrun. Dan Allah menciptakan semuanya. Kulla syai segala sesuatu. Dan Allah menciptakan manusia dari tanah. Nah, ya. Khalaqallahu, Allah menciptakan. Ya, khalaqallahu, Allah menciptakan. Di sini khalaqa artinya menciptakan. Lafaz Allah di sini dibaca marfu ya karena posisinya sebagai apa? Allah menciptakan. Jadi lafaz Allah posisinya di sini sebagai fa'il. Ya, jangan ragu ya, fa'il. Makanya dibaca marfu ya. Khalaqallahu syamsa. Asy-syamsa di sini mansub kenapa? Maf'ulun bihi. Iya, maf'ulun bihi objek ya. Allah menciptakan matahari.
sehingga dia apa posisinya sebagai maf'ulun bihi. Wal qamara dan bulan. Nah, al qamara juga sama dibaca mansub karena atof ke asyams ya, maktuf ya. Wan nujuma sama ini mansub juga. Jadi kalau posisinya atof seperti ini, ada huruf atof wawu posisinya sama. Ya, asyamsanya itu apa? Mansub, maka maktufnya yaitu yang mengikutinya al qamara dia ikut apa? Mansub juga. Ya, seolah-olah kalimat ini adalah bukan seolah-olah ya, aslinya kalimat ini adalah khalaqallahu syamsa wa khalaqallahul qamara gitu, wa khalaqallahun nujuma. Tapi kan kalau diulang-ulang itu capek ya. Jadi kata khalaqallahunya cukup sekali, yang lain tinggal ditambahkan apa? Wawu. Sehingga disitulah kenapa al-qamara dibaca mansub, kenapa an-nujuma dibaca mansub, karena sebenarnya posisinya sama dengan asamsa. Paham ya? Ya, wal qamara dan bulan-bulan, dan bulan, wan nujuma dan bintang-bintang, wal ardo bumi, wal bihara dan laut. Ya, semuanya mansub semua karena maktuf ya, diatofkan dengan huruf wawu. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan, dianya kembali ke Allah ya. Wa khalaqa, dan dia menciptakan ya, Allah menciptakan kulla syai'in, setiap sesuatu, segala sesuatu ya. Syai' ya, syai'un artinya sesuatu. Atau kulla atau kullu itu adalah setiap, segala. Nah, di sini kenapa kulla bukan kulu ataupun kuli? Maf'ulun bihi ya, kalau asalnya kan kullun. Nah, kemudian di sini menjadi kulla mansub karena maf'ulun bihi. Tanwinnya hilang karena mudhaf. Kemudian syai'in majrur karena mudhafun ilaih. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian wa khalaqal insana, dan dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-insan, manusia. Ya, al-insana. Di sini mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Ya, al-insana ini mufrad, jamaknya adalah an-nasu. An-nasu. Ya. Wa khalaqal insana, dan dia Allah menciptakan manusia min tinin, dari tanah ya, tinin majrur karena ada huruf min, huruf jar. Nah, silakan lanjut. Summa qama wa kataba hajadarsa ala saburati. Nah, tarjim. Kemudian dia berdiri Ya. dan menulis pelajaran ini di papan tulis. Nah, ya. Thumma, kemudian, qama, berdiri. Siapa yang berdiri? Al-mudarris, guru. Ya. Thumma qama, kemudian dia berdiri, yaitu guru berdiri. Wa kataba, dan dia menulis, kataba menulis, hadzal darsa, pelajaran ini. Lihat, hadzal darsa dibaca mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Nah, ya. Ala saburati, di atas papan tulis ya. Thumma qama wa kataba hadzal darsa ala saburati, kemudian guru berdiri dan menulis pelajaran ini di atas papan tulis. Nah, silakan selanjutnya. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma ma'na tini ya ustadzu. Nah. Muhammad mengangkat tangan dan berkata, mengangkat tangannya. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, ma makna makna atau artinya ya? Iya. Apa arti dari kata atin? Iya, betul. Wahai Ustadz. Naam. Iya. Gitu ya. Rafa'a Muhammadun yadahu. Ya, rafa'a artinya mengangkat ya. Muhammad mengangkat yadahu, tangannya. Ya, yadun aslinya kan yadun. Yadun tangan. Kemudian diidhofahkan ke dhamir hu menjadi yadahu.
ya yaduhu. Nah, di sini dibaca bukan yaduhu tapi yadahu. Kenapa? Mansub maf'ulun bihi. Ya, Muhammadun rafa'a Muhammadun yadahu. Ya, kalau posisinya marfu yaduhu. Ya, karena kan yadun aslinya. Muhammad mengangkat tangannya waqala dan berkata, "Ma makna tini ya ustadu?" Apa makna dari kata atin ya wahai ustad? Nah, makna atini dibaca kasroh kenapa? Makna atini ya mudhofun ilaih ya. Apa maknanya kata atini? Nah, silakan lanjutnya. Ganti. Oh ya, lanjut. Qala al-mudarrisu at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu Betul. bima'i bil ma'i. Nah. Guru berkata tanah kata atin maknanya adalah at-turab. Apa at-turab? Tanah. At-turab tanah. Tanah. Al-mukhtalitu campuran, yang, campur yang bercampur bil ma'i dengan air. Iya, ya. Bagus ya. Tadi kan siapa yang bertanya? Muhammad ya. Muhammad bertanya apa makna dari kata atin? Maka dijawab oleh guru. Qala al-mudarrisu, guru berkata, guru menjawab, atinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Atinu, kata atinu maknahu, maknanya adalah at-turab, yaitu tanah, al-mukhtalitu bil ma'i, yang bercampur dengan air ya. Tanah tanah liat lah, tanah basah gitu ya. Bukan tanah kering, bukan debu. Jadi atin lebih khusus maknanya adalah tanah yang bercampur dengan air, tanah basah, atau bahasa kita mungkin tanah liat gitu ya. Tanah yang mudah dibentuk. Ya, kalau tanah liat kan mudah dibentuk ya. Kalau tanah biasa walaupun basah pun susah dibentuk. Jadi atin ini bisa kita artikan tanah liat. Ya, jadi manusia itu diciptakan dari tanah yang bisa dibentuk-bentuk. Nah, silakan lanjut. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Danya pendek. Yadahu. Nah, wa rafa'a Faisalun yadahu. Faqala lahul mudarrisu. Nah. Aindaka su'alun ya Faisalu. Ya Faisalu. Bagus. Tarjim. Faisal berdiri. Rafa'a tadi sama rafa'a apa? Mengangkat. Faisal mengangkat tangannya. Faqala lahul mudarrisu. Dan kemudian gurunya berkata. Kemudian guru berkata lahu kepadanya. Kemudian guru berkata lahu kepadanya. Indaka. Apakah kamu memiliki pertanyaan wahai Faisal? Nah, gitu ya. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Ini sama kayak tadi ya. Rafa'a Muhammadun yadahu. Nah, dan Faisal mengangkat tangannya. Faqala lahul mudarrisu, maka guru berkata kepadanya. Jadi faqala lahu kepadanya. Siapa yang berkata? Al-mudarrisu, guru. A'indaka su'alun ya Faisalu. Nah, tadi kan Faisalun. Nah, tanwinnya hilang karena ada ya. Ya apa namanya? Ya nida. Ya yang bermakna wahai, panggilan. Ya. A'indaka, apakah kamu punya su'alun, pertanyaan, soal? Ya Faisalu, wahai Faisal. Nah, lanjut. Qala Faisalun. Soalnya pendek ya. Qala Faisalun. Naam. Indi su'alun. Ya, indi su'alun titik. Indi su'alun. Ya, tarjim dulu. Faisal berkata, ya, saya memiliki pertanyaan. Naam, ya. Qala Faisalun. Faisal berkata, "Na'am, ya."
Indi, saya punya su'alun, sebuah pertanyaan. Naam, indi su'alun. Ya, saya punya satu pertanyaan. Nah, lanjut. Al-biharu jam'ul bahari. Bahri. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu na'am Naam. huwa kadzalik. Iya. Terjem. Al-biharu, kata al-biharu. Kata al-bihar jamaknya Ya Pak, lihat di sini. Ketika al-biharu, A-nya panjang ya, bacanya al-biharu. Ya, kenapa dibaca panjang? Karena sebenarnya di situ ada huruf hamzah, huruf A yang artinya apakah? Kan biasanya kalau nanya pakai apakah kan? Nah, jadi A artinya ada A, kemudian al-biharu kan ada dua kali. Ada dua kali A. Ketika ada dua kali A seperti ini, seperti itu dibaca A panjang. Al-biharu. Jadi aslinya al-biharu, apakah bihar gitu. Ini al-biharu jam'ul bahri. Apakah kata al-bihar adalah bentuk jamak dari kata al-bahru gitu maksudnya. Ya. Ya. qala al-mudarrisu, guru berkata, na'am, iya. Huwa kadzalik, iya seperti itu. Naam, ya gitu ya. Al-biharu jam'ul bahri. Apakah kata al-biharu adalah jamak dari kata al-bahru? Jadi al-bahru artinya laut, al-biharu artinya laut lah, laut. Nah, lihat jam'ul bahri. Nah, ini bentuknya mudhafun ilaih. Jam'u mudhaf, al-bahri mudhafun ilaih. Sehingga dibaca kasrah. Qala al-mudarrisu, ya, guru berkata, guru menjawab, na'am, iya, huwa kadzalika. Dia seperti itu. Ya, kadzalika itu artinya seperti itu. Iya, dia seperti itu. Jadi apakah kata al-biharu jamak dari kata al-bahru? Gurunya menjawab, iya seperti itu. Nah, artinya benar gitu. Ya, silakan lanjut. Qala al-Hasanu wa qalu ma jam'us sama'i ya ustadzu. Nah. Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Ya. Tajim. Hasan berkata, Qoma, ya. oh ya, Qomal Hasan berdiri dan berkata, apa jamak dari kata ya, dari kata as-sama? Wahai Ustadz, guru berkata jamaknya adalah samawatun. Nah, ya. Qomal hasanu. Ya, qoma artinya berdiri. Ya. Qomal hasanu. Ya. Al-Hasan berdiri. Ya. Siswa yang namanya Al-Hasan. Al-Hasan berdiri. Wa qala, dan dia berkata, ma jam'us sama'i ya ustadzu? Apa bentuk jamak dari kata as-sama'u? Wahai ustadz. Aslinya kan as-sama'u. Nah, di sini dibaca jam'us sama'i majrur kasrah. Kenapa? Karena posisinya mudhafun ilaih. Ya, jam'us sama'i itu jam'unya mudhaf, as-sama'i mudhafun ilaih. Apa bentuk jamak dari kata as-sama'u wahai ustadz? As-sama'u artinya apa? Langit, ya. Qala al-mudarrisu, maka gurunya menjawab, jam'uha, jamaknya samawatun, adalah samawatun. Jadi as-sama'u jamaknya samawatun atau as-samawatu. Nah, ya mungkin itu saja ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita sudah membahas 3 paragraf juga ya dari pelajaran ini. Masih tersisa, masih banyak nih, cukup panjang ya bacaan yang ada pada pelajaran yang ke-9 ini. Ya, kita akan pecah-pecah saja biar durasinya tidak terlalu panjang ya, untuk lebih memudahkan kita di dalam
belajar. Ya, demikian saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Syukran, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.